Bayi ini dibuang oleh orang tuanya di hutan seorang diri hingga dirawat oleh kawanan monyet. 15 tahun kemudian dia jadi penguasa kampung. Angin pagi menyusup lembut di sela-sela pepohonan raksasa yang membentang di hutan rawa lempur. Suara kicau burung saling bersahutan, menciptakan irama alam yang damai dan menenangkan. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti akar-akar pepohonan yang menjalar ke segala arah. Di antara semak belukar yang lebat dan aroma tanah basah, ada sesuatu yang tak biasa pagi itu, suara tangisan kecil yang nyaring dan mencekam. Tangisan seorang bayi. Tangisan itu datang dari sebuah keranjang rotan yang sudah lusuh, diletakkan di bawah pohon waru tua yang akarnya menggembung dan menjulang seperti tangan raksasa yang menggapai langit. Di dalam keranjang itu, seorang bayi mungil, tak lebih dari beberapa minggu usianya, menggeliat-geliat dalam balutan selimut tipis yang basah oleh embun. Wajahnya kemerahan, hidungnya mungil, dan matanya yang belum sepenuhnya bisa menatap dunia terbuka lebar, seakan bertanya, "Di mana aku? Siapa aku?" Tidak ada nama, tidak ada pelukan, tidak ada harapan. Setidaknya, itulah yang dunia pikirkan. Namun, alam punya cara sendiri untuk menjaga apa yang ditinggalkan manusia. Di atas pohon, seekor monyet ekor panjang mengamati dari kejauhan. Matanya tajam, penuh rasa ingin tahu, dan sesekali menoleh ke arah kawanannya yang bergelantungan di dahan. Ia mengeluarkan suara ringan, seperti panggilan. Tak lama kemudian, beberapa ekor monyet lain turun perlahan, mendekati keranjang bayi dengan hati-hati. Pemimpin kawanan itu, seekor betina tua bernama Indu, menatap bayi dengan mata lembut. Ia mengendus pelan, lalu mengeluarkan bunyi khas, rendah dan penuh rasa sayang. Perlahan, ia menarik keranjang itu dengan tangan panjangnya yang cekatan, menyeretnya ke arah tempat yang lebih teduh. Para monyet lain hanya menonton, tak berani mendekat, seakan mengerti bahwa saat ini, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Sebuah awal dari kisah takdir yang tak terduga. Namanya Loka. 5 tahun berlalu sejak tangisan pertama itu menggema di tengah hutan. Bayi itu kini tumbuh menjadi anak kecil dengan tubuh ramping, rambut hitam pekat yang tumbuh liar, dan mata yang menyala-nyala seperti bara. Kulitnya kecoklatan oleh matahari, dan tubuhnya penuh goresan-goresan kecil bekas bermain di antara ranting dan akar. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda dari anak-anak lainnya. Ia tidak berjalan tegak seperti manusia, melainkan setengah membungkuk, mengikuti gerakan para monyet yang menjadi keluarganya. Namanya adalah Loka, nama yang diberikan oleh Indu, sang pemimpin kawanan, melalui bunyi-bunyi khas yang akhirnya ditiru oleh anak itu sendiri. Loka tak tahu arti namanya, tapi setiap kali Indu memanggilnya dengan suara lembut itu, hatinya merasa hangat dan nyaman. Loka belajar segalanya dari kawanan itu. Ia memanjat pohon seperti tupai, melompat dari dahan ke dahan tanpa ragu, bahkan bisa menirukan berbagai suara binatang hutan. Ia mengerti bahasa tubuh para monyet lebih dari bahasa manusia, dan setiap malam, ia tidur meringkuk di tengah kawanan, dengan Indu memeluknya erat seolah ia adalah anaknya sendiri. Walau Loka tak pernah mengenal manusia, alam mengajarinya banyak hal. Ia belajar membedakan buah yang bisa dimakan dan yang beracun. Ia tahu suara burung yang menandakan hujan akan turun, dan ia bisa mencium keberadaan ular dari jauh. Tapi yang paling menonjol dari semuanya adalah kemampuannya memperhatikan. Loka adalah pengamat ulung. Diam-diam, ia memperhatikan pola hidup binatang, memahami siapa yang pemimpin dan siapa yang pengikut, siapa yang kuat dan siapa yang licik. Indu, sang ibu. Indu bukanlah sekadar monyet tua. Ia adalah sosok paling dihormati di kawanan itu. Tubuhnya besar untuk ukuran monyet betina, bulunya kelabu keprakan, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang nyaris manusiawi. Ia telah memimpin kawanan selama 2 musim besar dan menghindarkan mereka dari banyak bahaya,
serangan harimau, kemarau panjang, dan pertengkaran antar kawanan. Saat Loka ditemukan, banyak anggota kawanan yang menentang. "Itu bukan anak kita," kata salah satu pejantan muda. Tapi Indu hanya menatap mereka, satu persatu, hingga tak ada yang berani membantah. Bagi Indu, Loka bukan beban. Ia adalah anugerah. Ia melihat sesuatu dalam diri anak manusia itu yang tak dimiliki makhluk hutan lainnya, sebuah potensi yang belum terungkap. Ia merawat Loka dengan kesabaran dan kasih yang tak kalah dari seorang ibu sejati. Ia mengajari Loka untuk tidak hanya menjadi bagian dari alam, tetapi menjadi pelindungnya. Dan Loka pun tumbuh bukan hanya sebagai anak manusia, tapi juga anak hutan. Tempat tinggal, Bukit Rantam. Bukit Rantam, tempat kawanan Indu tinggal, terletak di jantung hutan yang tak tersentuh manusia. Dikelilingi oleh jurang dalam dan tebing terjal, bukit ini seperti benteng alami yang melindungi segala kehidupan di dalamnya. Disinilah Loka belajar mengenal dunia dari sudut pandang yang tak biasa. Ada pohon besar yang dijuluki Ibu Pohon. Tingginya menjulang, dan batangnya begitu lebar hingga bisa memuat lubang di mana Loka biasa tidur saat malam hujan. Ada kolam kecil yang jernih tempat ia belajar berenang bersama anak-anak monyet, dan ada batu besar datar di puncak bukit, tempat ia duduk merenung, menatap langit luas dan mendengar cerita-cerita alam yang dibisikkan angin. Setiap hari adalah petualangan. Setiap detik adalah pelajaran. Disinilah Loka mulai mengembangkan sesuatu yang tak dimiliki makhluk lain, kesadaran akan dirinya sendiri. Kemampuan unik. Loka bukan hanya anak yang cerdas, tapi juga aneh, dalam cara yang tak bisa dijelaskan. Ia sering duduk diam selama berjam-jam, mengamati semut membawa daun, atau burung yang membuat sarang. Ia mencoba menirukan semuanya, bahkan menciptakan permainan sendiri dari hal-hal sepele. Ia membuat jaring laba-laba dari serat tumbuhan, dan menciptakan alat sederhana dari batu dan kayu untuk mengambil madu dari sarang lebah tinggi. Monyet-monyet mengamati dengan rasa bingung dan kagum. Anak manusia ini berbeda. Ia bukan bagian dari mereka sepenuhnya, tapi juga bukan asing. Dalam cara yang aneh, ia menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia hutan. Dan dalam diam, Indu tahu, waktu akan datang ketika Loka harus meninggalkan mereka. Pertemuan pertama dengan jejak manusia. Suatu pagi, ketika Loka berusia hampir 7 tahun, ia menemukan sesuatu yang mengusik hatinya, bekas jejak kaki di tepi kolam. Jejak itu bukan milik hewan hutan. Bentuknya aneh, bergaris, dalam, dan panjang. Loka menelusurinya dengan rasa penasaran. Ia mengikuti jejak itu sejauh mungkin, hingga menemukan bekas api unggun yang sudah padam dan beberapa sisa makanan yang belum busuk. Itu adalah pertama kalinya ia menyadari bahwa ia bukan satu-satunya manusia di dunia ini. Tapi Loka belum siap. Ia hanya mengamati dari jauh. Ia tidak mencoba mencari orang yang meninggalkan jejak itu. Ia kembali ke bukit, tapi pikiran tentang yang mirip dirinya terus mengusik. Namun, ia belum bertanya. Belum saatnya. Gambaran diri. Satu hal yang menarik, Loka belum pernah melihat wajahnya sendiri. Hutan tak memiliki cermin, tapi ia sering melihat bayangannya di air, dan merasa aneh melihat bahwa ia berbeda dari yang lain. Ia tidak punya bulu seperti Indu. Ia lebih tinggi. Suaranya berbeda. Tapi ia tidak merasa asing. Hutan telah memberinya keluarga, dan keluarga memberinya tempat. Namun seiring bertambah usia, rasa ingin tahu dalam diri Loka tumbuh seperti akar pohon yang menjalar jauh dan dalam. Ia mulai bertanya dalam hati, dari mana ia berasal? Mengapa ia tak seperti yang lain? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu belum menemukan tempat untuk dijawab. Menjadi pemuda. Waktu terus berjalan. Loka tumbuh menjadi pemuda dengan tubuh tinggi dan tegap. Wajahnya keras, penuh tanda-tanda kehidupan liar,
Tapi matanya tetap menyala dengan rasa ingin tahu dan kecerdasan yang terus berkembang. Kini ia bisa berdiri tegak, dan mulai membuat suara-suara baru, lebih dekat ke bahasa manusia. Ia mulai menciptakan tanda-tanda di batang pohon, menyusun batu dalam pola tertentu, bahkan menggambar di tanah dengan ranting. Monyet-monyet mengikutinya, tertarik pada keanehan dan kreativitas yang belum pernah mereka lihat. Loka mulai melatih kemampuan yang bahkan Indu tak bisa ajarkan, kemampuan memimpin. Hari itu, langit cerah seperti kain biru tanpa noda. Udara begitu segar, dan aroma manis buah-buahan masak menyebar di seantero bukit. Hari itu bukan hari biasa. Setiap tahun, di musim tertentu, kawanan monyet merayakan apa yang mereka sebut sebagai hari hujan pertama, tanda bahwa musim kemarau telah usai dan tanah kembali subur. Meskipun sederhana, ini adalah perayaan terbesar mereka. Loka, yang kini telah berusia hampir 15 tahun, berdiri di puncak pohon sambil memandang jauh ke ujung hutan. Tubuhnya tegap, penuh bekas luka kecil petualangan masa lalu, dan rambutnya dikepang sederhana dengan tali serat hutan. Ia memegang sebatang suling dari bambu, alat musik yang ia ciptakan sendiri, meniru suara burung pagi yang ia kagumi sejak kecil. Ketika mentari tepat di atas kepala, para monyet mulai menari. Gerakan mereka cepat, lincah, dan terkadang lucu. Loka bergabung bersama mereka, bergerak dengan irama yang mengalir alami dari tubuhnya. Ia menabuh batang pohon berongga sebagai gendang, menciptakan dentuman ritmis yang membuat dedaunan bergetar. Anak-anak monyet tertawa, berguling-guling sambil mengejar ekor satu sama lain. Indu duduk di batu datar, tersenyum bahagia melihat anaknya tumbuh begitu luar biasa. Di tengah perayaan, Loka memanjat ke tempat tertinggi di pohon ibu pohon. Dari sana, ia meniup sulingnya. Nada-nadanya bukan sembarangan, ada cerita di dalamnya. Cerita tentang hujan pertama, tentang embun yang membangkitkan bunga tidur, dan tentang kehidupan yang terus berdenyut di setiap akar pohon. Monyet-monyet diam sejenak, mendengarkan. Bahkan burung-burung berhenti berkicau. Saat suling selesai ditiup, hutan pun hening. Dan kemudian, suara lembut angin menyambut dari kejauhan, seolah langit sendiri bertepuk tangan. Keingintahuan yang tumbuh diam-diam. Setiap tahun berlalu, dan Loka tumbuh semakin sadar akan keunikannya. Ia bukan hanya berbeda bentuk, tapi juga berbeda dalam cara berpikir. Ia mulai menanyakan hal-hal yang tak bisa dijawab Indu atau kawanan lainnya. Ia bertanya kenapa matahari hanya muncul dari satu arah. Ia bertanya kenapa bulan berubah bentuk. Ia bertanya, kenapa aku bisa membuat suling, sedangkan yang lain tidak? Suatu malam, ketika hujan gerimis membasahi dedaunan, Loka duduk di samping Indu di bawah naungan akar besar pohon. Ia menatap ke langit yang hanya terlihat sepotong dari sela-sela daun. Indu, katanya pelan, dalam bahasa tubuh yang telah menjadi bahasanya. Apa aku memang seperti kalian? Indu menatapnya lama, sebelum mendekatkan wajahnya dan menyentuh dahi Loka dengan lembut. Kau bukan kami, tapi kau juga bukan kami. Begitulah kira-kira arti gerakan Indu. Loka mengangguk, entah mengerti atau hanya mencoba menerima. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia menatap langit sampai bintang-bintang bersembunyi di balik awan. Di balik kehangatan kawanan, hatinya mulai merasa sunyi. Sunyi yang tak berasal dari kesepian, tapi dari panggilan yang belum dipahami. Sarang tertinggi, tempat merenung. Beberapa minggu kemudian, Loka membangun tempat tinggal kecil di atas pohon tertinggi yang bisa ia panjat. Ia menyebutnya sarang tertinggi. Di sana, ia menaruh benda-benda yang ia anggap penting. Batu pipih berbentuk aneh, tulang binatang yang membentuk alat, dan bunga kering yang ia simpan sejak kecil. Itu adalah ruang pribadinya, tempat ia berpikir. Dari sana, ia bisa melihat lebih jauh daripada yang lain. Ia bisa melihat hutan bergoyang ditiup angin, dan sesekali, samar-samar,
melihat asap tipis dari arah timur, tempat yang menurut Indu terlarang dan penuh bahaya. Tapi di balik bahaya itu, Loka merasa ada sesuatu yang menunggunya. Malam-malam di sarang tertinggi, ia mulai melatih pikirannya. Ia menciptakan simbol-simbol dengan batu. Ia menyusun potongan kayu menjadi bentuk hewan. Ia bahkan mencoba menciptakan kata dengan coretan pada kulit kayu. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi hatinya berkata, "Teruskan. Ini penting." Panggilan dari jauh. Suatu hari, saat ia berburu buah di pinggiran bukit, Loka mendengar suara, bukan suara hewan, bukan suara hutan. Suara itu dalam, berat, seperti teriakan atau nyanyian. Ia mendekat perlahan, menyusuri akar dan bebatuan, lalu bersembunyi di balik semak. Di kejauhan, ia melihat siluet 3 makhluk yang tampak seperti dirinya, berdiri tegak, berbicara, dan membawa benda panjang berkilat. Mereka berbicara dalam bahasa yang asing bagi Loka, tapi ia bisa menangkap satu hal. Mereka tertawa. Itu adalah pertama kalinya ia melihat manusia lain. Loka tidak mendekat. Ia hanya diam, mengamati dari jauh. Tapi setelah mereka pergi, ia turun dan memeriksa jejak mereka. Jejak yang sama seperti yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu. Ia menyentuh tanah dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku ingin tahu siapa aku." Tapi meski rasa penasaran itu semakin kuat, ia tahu belum waktunya meninggalkan kawanan. Belum saatnya ia menjejak dunia lain. Namun hutan pun tahu, waktu itu akan segera tiba. Akhir dari awal. Hari itu, Loka kembali ke sarang tertinggi. Ia meniup sulingnya perlahan, memainkan nada baru, nada tentang pencarian, tentang perjalanan, dan tentang pertanyaan yang belum ada jawaban. Jauh di bawah, kawanan monyet mendengarkannya dalam diam. Indu, dengan bulu yang mulai memutih dan tubuh yang tak lagi sekuat dulu, memejamkan mata. Dalam hatinya, ia tahu, anak manusia itu akan segera menapaki jalan yang lebih besar. Tapi malam itu, mereka tetap bersama, tertawa, bermain, menari di bawah sinar bulan. Dan di antara akar dan ranting, seorang anak manusia yang dibesarkan oleh monyet, yang diajarkan alam tentang kehidupan, cinta, dan rasa ingin tahu, diam-diam mulai menyiapkan diri untuk dunia yang belum ia kenal. Namanya Loka, dan ini baru permulaan. Hutan rawa lempur tak pernah tidur. Siang dan malamnya tak pernah benar-benar senyap. Selalu ada sesuatu yang bergerak, bernapas, dan berbisik. Di antara suara-suara itu, Loka mulai mendengar satu bisikan yang tidak berasal dari hutan, tapi dari dalam dirinya sendiri. Sudah hampir sebulan sejak ia melihat manusia dari kejauhan. Sosok-sosok yang mirip dirinya, tapi berbicara dalam suara yang ia tak pahami. Mereka tidak memanjat pohon, tidak melompat dari dahan ke dahan, tidak menjerit atau bercanda seperti kawanan monyet. Mereka berbeda. Tapi di balik perbedaan itu, Loka merasa ada sesuatu yang terhubung. Mata yang menyimpan pertanyaan. Di sarang tertinggi, Loka duduk sendirian. Ia memandangi cermin kecil dari air hujan yang menggenang dalam tempurung kelapa. Untuk pertama kalinya, ia menatap wajahnya lebih dalam. Matanya, bentuk hidungnya, garis rahangnya. Semuanya berbeda dari Indu, dari kawanan, dari siapapun yang selama ini ia anggap keluarga. Ia menyentuh wajahnya, mencoba membayangkan, apakah semua manusia memiliki bentuk seperti ini? Apakah mereka punya keluarga seperti kawanan? Dalam hati, ia bertanya-tanya, siapa yang dulu meninggalkanku di hutan? Pertanyaan itu seperti duri kecil yang lama-lama menusuk lebih dalam. Isyarat dari alam. Pada suatu pagi, hutan terasa aneh. Burung-burung tidak bernyanyi seperti biasanya. Udara sedikit lebih hangat, dan suara serangga seperti lenyap dari telinga. Loka turun dari sarang tertinggi,
melintasi dahan ke dahan dengan gesit, menuju ke tempat Indu biasa duduk di bawah pohon batu. Indu menatapnya lama, seolah tahu bahwa waktunya hampir tiba. Loka duduk di dekat Indu. Mereka tak berbicara, tapi saling memandangi. Di dalam mata Indu, Loka melihat bayangan dirinya kecil, saat dulu digendong untuk pertama kali. Ia ingat bagaimana Indu melindunginya dari hujan, dari ular pohon, dari kawanan yang tak percaya padanya. Indu mengangkat tangannya, menyentuh dada Loka, lalu menunjuk ke arah timur, tempat di mana asap itu dulu muncul. Sebuah isyarat. Sudah waktunya. Begitu bahasa tubuhnya. Loka tidak menjawab, tapi tubuhnya merasa setuju. Latihan terakhir. Meskipun belum mengucap selamat tinggal, Loka mulai mempersiapkan dirinya secara naluriah. Ia mengasah alat-alat kecil yang pernah ia buat dari batu tajam. Ia mengumpulkan buah-buahan kering yang bisa bertahan lama. Ia menenun semacam tas sederhana dari serat rotan. Ia bahkan mencoba berbicara dengan suara. Kata-kata yang tidak pernah diajarkan siapapun, tapi muncul dari ingatannya yang samar. Terkadang, ia bergumam sendiri di sarang tertinggi. Loka, Loka. Ia mengucapkan namanya sendiri. Pertama kali dalam suara manusia. Suara itu asing di telinganya, tapi entah kenapa terasa kuat. Malam harinya, ia membuat api, satu dari sedikit hal yang ia pelajari sendiri dengan susah payah, meniru kilat petir dan gesekan batu. Api menyala kecil, memantul di matanya yang berkilat. Di sekitarnya, kawanan berkumpul. Mereka tahu sesuatu akan berubah. Monyet-monyet muda menyentuh lengannya. Indu mendekapnya erat. Tak satu pun dari mereka berkata-kata, tapi Loka tahu, perpisahan sedang dirangkai dalam diam. Jalan menuju timur. Pagi berikutnya, Loka berdiri di tepi bukit. Di belakangnya, keluarga yang membesarkannya. Di depannya, dunia yang tak dikenal. Ia membawa tas kecil dari rotan, sebuah tongkat yang ia ukir sendiri dengan simbol-simbol, dan sehelai kain dari daun besar yang ia ikat di pinggang. Langkah pertamanya pelan. Ia menapaki jalur yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Hutan masih menyapanya dengan aroma dan suara, tapi kali ini, Loka merasa bukan bagian darinya. Ia seperti tamu di rumah yang pernah menjadi miliknya. Perjalanan itu sunyi, tapi penuh tanda. Ia menemukan bekas jejak manusia lagi, lebih banyak, lebih jelas. Ada jejak roda, ada sisa-sisa plastik yang belum ia mengerti, dan bau aneh yang tidak seperti tanah atau bunga. Namun semakin jauh ia melangkah, suara hutan berubah. Burung-burung makin jarang. Suara manusia mulai terdengar samar-samar. Gelak tawa, tangis bayi, dan bunyi logam saling bersahutan di kejauhan. Loka menoleh ke belakang. Ia tidak melihat bukit Rantam lagi. Hanya barisan pohon yang saling membisikkan kenangan. Ia menghela napas panjang, dan melanjutkan langkahnya. Pertemuan pertama. Saat senja mulai turun, Loka bersembunyi di balik rumpun bambu tinggi. Di seberang padang kecil, ia melihat sebuah perkampungan. Rumah-rumah kecil berdinding papan dan atap rumbia. Anak-anak berlarian di tanah lapang, dan orang-orang berkumpul di depan api unggun. Semuanya seperti mimpi. Loka tak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus muncul dan menyapa? Apakah mereka akan mengenalinya? Atau justru mengusirnya? Tapi sebelum ia sempat mengambil keputusan, seorang gadis kecil melihatnya. Ibu, ibu, ada orang di semak. Orang-orang menoleh, dan dalam sekejap, beberapa pria dewasa mengambil obor dan berjalan mendekat ke arah Loka. Loka panik, tapi ia tidak lari. Ia berdiri, tegap. Mata bertemu mata dengan manusia pertama yang melihatnya secara langsung. Lelaki tua di barisan paling depan memicingkan mata, lalu berkata, "Siapa kamu, Nak?"
Dan untuk pertama kalinya, Loka membuka mulut dengan suara yang retak tapi bulat. Aku, Loka. Senyap. Itulah yang menyelimuti desa kecil di kaki hutan itu saat Loka menampakkan dirinya sepenuhnya dari balik semak bambu. Dia berdiri tegak, tubuhnya bersimbah debu dan sedikit luka gores di lengan. Rambutnya acak-acakan tapi panjang dan lebat. Matanya tajam seperti mata elang muda yang baru belajar terbang. Tubuhnya kurus tapi berotot, kulitnya terbakar matahari, dan kakinya tanpa alas. Di tangannya tergenggam tongkat kayu yang ia ukir sendiri dengan lambang-lambang yang hanya ia mengerti. Orang-orang di kampung itu tidak langsung mendekat. Gadis kecil yang tadi melihatnya bersembunyi kini bersembunyi di balik kain ibunya. Beberapa pria dewasa memegang obor dan parang, bersiaga namun tidak menyerang. Hanya lelaki tua itu, berwajah keriput dan mengenakan ikat kepala merah lusuh, yang berani melangkah lebih dekat. "Namamu siapa?" tanyanya lagi, pelan, hati-hati. "Loka," jawabnya. Kali ini lebih mantap. "Aku, dari hutan." Ucapan itu membuat bisik-bisik segera menyebar. Dari hutan. Dia tinggal di dalam. Anak monyet, ya. Atau roh hutan. Lelaki tua itu memandangi Loka lama, seolah sedang menimbang bukan hanya siapa dia, tapi apa dia. Matanya menyipit. Lalu ia berkata, "Namaku Datu Ramang. Aku kepala kampung ini." Ia lalu memberi isyarat pada yang lain untuk menurunkan senjata. Satu persatu obor dimatikan, dan malam kembali diterangi hanya oleh cahaya bintang dan rembulan. "Ayo, ikut aku. Kau pasti lapar." Dan begitulah, untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan di hutan, Loka kembali menginjak tanah manusia sebagai manusia. Rumah di ujung padang. Loka dibawa ke sebuah rumah kecil di tepi padang rumput. Rumah itu milik Datu Ramang, yang tinggal sendiri setelah anak-anaknya merantau ke kota. Datu Ramang menyediakan tikar anyaman dan semangkuk bubur hangat. Loka menatap mangkuk itu bingung. Ia tak mengenal sendok. Tangannya ingin langsung menyuap bubur dengan jari, tapi ia ragu. Melihat itu, Datu Ramang tertawa kecil. "Kalau di hutan, makan pakai tangan, ya? Di sini juga tak apa." Loka mengangguk pelan, lalu mulai makan. Rasanya asing. Tidak seperti buah-buahan liar atau akar yang ia kunyah di hutan. Tapi ada kehangatan dalam bubur itu. Bukan dari bumbu, tapi dari niat seseorang yang ingin menerima. Malam itu, Datu Ramang hanya menatapnya. Tidak bertanya banyak. Tidak memaksa. Ia tahu, anak itu masih butuh waktu. Di luar rumah, angin malam bertiup pelan. Tapi bagi Loka, semuanya terasa begitu bising. Ia rindu suara dedaunan, nyanyian serangga, dan pelukan hangat kawanan. Tapi ia juga tahu, ini adalah jalan yang harus ia lewati. "Indu, kau pasti melihatku sekarang," bisiknya dalam hati. Wajah-wajah tak percaya. Keesokan harinya, kabar tentang anak hutan menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang berdatangan, pura-pura lewat, atau berdiri memandangi rumah Datu Ramang dari jauh. Anak-anak mengintip di sela pagar bambu, kadang tertawa-tawa, kadang lari ketakutan. Loka hanya diam. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Dunia ini terlalu penuh aturan, terlalu banyak suara, terlalu cepat. Ia tidak tahu mana yang benar atau salah. Beberapa orang tua bergumam, "Jangan-jangan itu anak buangan, dulu kan pernah ada bayi hilang." Yang lain menjawab, "Atau dia makhluk jadi-jadian. Bisa jadi monyet sakti." Seorang ibu muda bahkan berkata, "Jangan biarkan dia dekat anak-anak. Bahaya." Namun tak semua menjauh. Seorang anak laki seusianya, bernama Pito, diam-diam menyusup ke rumah Datu Ramang sore hari. Ia membawa sebuah bola rotan dan senyum lebar.
Namamu Loka, ya? Aku Pito. Mau main bola. Loka menatap bola itu bingung, lalu bola dilempar pelan ke arahnya. Ia refleks menangkap, lalu melemparkannya balik, terlalu keras hingga bola mental ke atap. Pito tertawa keras. Kau kuat juga ya? Ajarin aku cara lempar gitu. Itulah awal dari pertemanan mereka, dua anak dari dunia yang berbeda, tapi sama-sama ingin dimengerti. Mimpi tentang hutan. Malam harinya, Loka tidur di tikar yang mulai akrab dengannya. Tapi tidurnya gelisah. Dalam mimpinya, ia kembali ke Bukit Rantam. Ia melihat Indu duduk diam di bawah pohon tua. Kawanan monyet tampak murung. Hujan turun perlahan, dan suara hutan terdengar seperti ratapan. Indu memandangnya dari kejauhan, tapi tak mendekat. Ia hanya menunduk, lalu perlahan menghilang dalam kabut. Loka terbangun dengan peluh dingin. Ia duduk diam di kegelapan, menatap jendela yang terbuka ke arah langit. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia sudah membuat keputusan yang tepat? Atau, apakah hutan akan melupakannya? Tapi sebelum ia tenggelam dalam pikiran, suara pelan terdengar dari pintu. Loka, kau belum tidur. Itu suara Datu Ramang. Loka mengangguk pelan. Datu Ramang duduk di sisinya, lalu berkata lirih. Kau tahu, dulu juga aku pernah ke hutan. Bukan untuk tinggal, tapi untuk mencari. Ada sesuatu di sana yang tak bisa dijelaskan. Tapi aku tahu, hutan tak pernah benar-benar melepaskan siapapun yang dicintainya. Loka menatapnya. Tapi kadang, yang dicintai hutan, ditakdirkan untuk jadi jembatan. Menghubungkan yang liar dan yang lupa cara mendengar. Kata-kata itu tertanam dalam dada Loka. Ia tak tahu sepenuhnya apa artinya, tapi ia merasa, suatu saat nanti, ia akan mengerti. Dan malam pun kembali tenang. Hari-hari berikutnya berjalan lambat bagi Loka, tapi penuh makna. Ia belum sepenuhnya diterima, tapi juga tidak lagi dihindari. Keberadaannya menjadi teka-teki yang pelan-pelan menggerogoti rasa penasaran warga kampung. Setiap langkah Loka di tanah itu, setiap gerak tubuhnya yang gesit dan penuh kendali, adalah cerita hidup yang tak bisa disangkal. Ia bukan anak biasa. Pelan tapi pasti, Datu Ramang tetap menjadi pelindung dan penuntunnya. Setiap pagi, ia mengajak Loka berjalan keliling kampung, mengenalkan rumah-rumah, jalan setapak, dan nama-nama tetua. Loka mencatat semua itu dalam ingatannya yang tajam. Ia mengingat arah angin, suara bambu yang bergesekan, hingga bau-bau berbeda yang muncul dari tiap rumah. Saat melewati ladang, ia melihat beberapa warga kesulitan memindahkan tumpukan kayu besar yang tumbang usai badai malam sebelumnya. Beberapa pria berusaha mengangkatnya, namun kayu itu tak bergeming. Tanpa berkata apa-apa, Loka melangkah ke depan. Ia jongkok, memeriksa posisi kayu itu, lalu menancapkan tongkat kayunya di bawah batang sebagai tumpuan. Dengan teknik yang ia pelajari saat mengangkat batang tumbang di hutan, ia mulai mengungkit perlahan. Warga yang menyaksikan semula hanya menatap, kemudian mulai mendekat. Kayu itu perlahan terangkat sedikit demi sedikit, cukup bagi satu orang untuk menyelipkan penyangga tambahan. Hah, berhasil. Kayunya bisa digeser. Itu anak hutan benar-benar kuat. Bukan cuma kuat, tapi pintar. Dia tahu caranya. Loka hanya tersenyum tipis. Ia tak mengerti semua kata-kata mereka, tapi dia tahu arti dari tatapan mata, dan untuk pertama kalinya, mata-mata itu tidak menuduh, tapi mengagumi. Pelajaran dari Pito. Setiap sore, Pito datang mengajak Loka bermain atau sekadar berjalan di tepi sungai. Dari Pito, Loka belajar kata-kata baru, nama-nama hewan, benda, angka, dan berbagai sapaan. Ini ayam, itu kucing, ini air, ini batu. Loka menyerap semua dengan cepat.
Ia belajar seperti air menyerap ke dalam tanah. Kadang ia menirukan, kadang bertanya lewat isyarat. Dalam waktu singkat, ia mulai bisa berbicara dalam kalimat pendek. Loka makan. Aku suka sungai. Pito teman. Anak-anak lain yang tadinya takut, kini mulai mendekat. Mereka penasaran bagaimana Loka bisa menirukan suara burung, menirukan jeritan elang, atau bagaimana ia bisa mengikat simpul hanya dengan daun dan membuat jebakan kecil untuk menangkap serangga. Loka tak pernah menyombongkan diri. Ia hanya menunjukkan apa yang ia tahu, dengan wajah tenang dan polos. Tapi justru karena itu, rasa hormat tumbuh dari mata anak-anak hingga orang dewasa. Pendengaran yang tajam. Suatu pagi, seorang ibu berteriak panik di ujung kampung. Anaknya yang masih kecil, belum bisa berjalan, hilang dari gendongan saat ia tertidur di tepi ladang. Warga panik. Mereka menyebar mencari. Datu Ramang juga turut turun tangan. Tapi matahari semakin tinggi, dan jejak pun tak terlihat jelas. Loka, yang ikut mendengar kabar itu, langsung menutup matanya dan berdiri diam. Ia menghirup udara, lalu mendekat ke tanah dan menempelkan telinganya. Beberapa warga hanya menatap bingung. Tapi Datu Ramang tahu, Loka sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar manusia biasa. Tiba-tiba, Loka berlari. Ia menyusuri jalan kecil yang jarang dilalui, lalu masuk ke semak-semak sempit, hingga ke dekat sungai kecil di belakang ladang. Di sana, di bawah semak rimbun, bayi itu menangis lirih. Suara yang nyaris tak terdengar, tertutup oleh gemericik air. Loka mengangkat bayi itu perlahan, mendekapnya seperti Indu dulu mendekapnya. Warga yang melihat langsung bersorak lega. Dia menemukannya. Anak itu punya indera seperti hewan liar, atau seperti roh pelindung. Sejak hari itu, pandangan warga berubah lebih cepat dari yang dibayangkan. Loka bukan lagi anak monyet, bukan lagi roh aneh dari hutan. Ia kini menjadi penolong, penuntun, dan kawan yang bisa dipercaya. Benih kepemimpinan. Datu Ramang mengamati semuanya dengan mata yang tajam namun tenang. Di usianya yang semakin senja, ia mulai memikirkan masa depan kampung. Loka, kau bukan hanya anak dari hutan. Kau adalah jembatan. Tapi jembatan itu tak boleh dibiarkan sendiri. Ia mulai mengajarkan Loka tentang adat kampung, tentang keputusan bersama, tentang bagaimana manusia hidup dalam kelompok. Loka mendengarkan semuanya, walau masih terbata-bata dalam bahasa. Tapi semangat dan keinginannya untuk belajar sangat besar. Warga yang dulu mencibir, kini sering datang ke rumah Datu Ramang, bertanya, meminta bantuan, bahkan membawa buah tangan untuk Loka. Ini pisang dari ladang kami. Ibu saya buatkan ini, katanya kamu suka umbi rebus. Ajar aku cara memanjat seperti kamu, Loka. Ia mulai diterima, perlahan, tapi pasti. Di suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Pito bertanya padanya sambil tiduran di halaman. Kau mau tinggal di sini selamanya? Loka menatap langit lama, lalu menjawab, aku tidak tahu, tapi hutan selalu di dalam aku. Dan Pito, meski tak sepenuhnya mengerti, hanya mengangguk. Karena ia tahu, Loka bukan sekadar anak biasa. Ia adalah jiwa dari dua dunia. Angin musim baru mulai bertiup dari barat, membawa hawa segar dan aroma tanah basah dari pegunungan. Kampung Kambang Lele, yang dulu sepi dan tertutup, kini mulai menunjukkan denyut hidup yang berbeda. Ada lebih banyak tawa anak-anak di sore hari, lebih banyak nyala lampu minyak di malam hari. Dan di tengah semua itu, ada Loka, anak dari hutan, yang perlahan tumbuh menjadi pusat perhatian yang tak diminta. Namun pada suatu pagi yang tampak biasa, sesuatu datang dari luar, dan membawa aroma masa lalu yang terlupakan. Orang-orang dari kota.
Sebuah truk tua memasuki kampung, mengangkat debu dan mengagetkan ayam-ayam yang sedang menyusuri jalan. Bunyi klaksonnya memekik asing, membuat beberapa anak kecil menutup telinga dan berlari ke pelukan ibunya. Dari balik kaca, muncul 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Mereka berpakaian rapi, dengan baju berkerah, sepatu bersih, dan aroma parfum yang tak dikenal. Mereka membawa tas besar, kamera, dan buku catatan. Salah satu dari mereka, perempuan berambut pendek dan berkacamata hitam, turun lebih dulu. "Selamat pagi," sapanya ramah. "Kami dari Yayasan Sosial di kota. Mendengar kampung ini mulai berkembang, kami ingin berkunjung dan melihat-lihat." Datu Ramang menyambut mereka dengan senyum tipis. "Silakan, kampung ini terbuka untuk tamu." Tapi mata perempuan itu, meski tersenyum, terus mencari-cari. Dan ketika ia melihat ke arah Loka yang sedang duduk di bawah pohon sambil menganyam daun pisang, langkahnya terhenti. "Siapa anak itu?" Datu Ramang menoleh, lalu menjawab datar. "Itu Loka, anak dari hutan." Perempuan itu memicingkan mata, lalu melangkah perlahan ke arahnya. Loka menatapnya tanpa rasa takut, hanya rasa penasaran. Mereka berdiri saling memandang, seolah waktu berhenti sebentar. "Namamu siapa?" tanya si perempuan. "Loka," jawabnya pendek. "Berapa umurmu?" Loka hanya mengangkat bahu. Ia tidak tahu. Perempuan itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya, foto lama, lusuh, dan terlipat di ujung. Ia menatapnya sejenak, lalu menoleh pada Loka. "Maaf, tapi apakah kau tahu tentang bayi yang hilang 15 tahun lalu di hutan daerah ini?" Datu Ramang berdiri lebih tegak. Beberapa warga mulai mendekat, penasaran. Perempuan itu melanjutkan, "Kami dulu pernah menelusuri kasus itu. Bayi laki-laki yang dibuang oleh pasangan muda. Ada saksi yang mengatakan bayi itu diletakkan di tepi hutan, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan." Ia menatap Loka lagi. "Dan wajahmu mirip." Loka tidak menjawab, tapi jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Kilasan yang samar. Malam itu, Loka tak bisa tidur. Ia duduk di luar rumah Datu Ramang, memandangi langit yang mulai mendung. Hawa dingin turun dari bukit, membawa suara dedaunan bergesekan. Dalam pikirannya, wajah perempuan itu terus muncul. Ia mencoba mengingat, apakah pernah ada suara seperti itu? Bau seperti itu? Genggaman tangan seperti miliknya? Tiba-tiba, kilasan aneh muncul. Bayangan seorang perempuan menangis. Suara jeritan, ranting yang patah, dan rasa dingin di kulit bayi. Lalu, lengkingan nyaring, dan wajah indu. Loka terhuyung, memegang kepalanya. Datu Ramang keluar dari rumah, melihatnya, dan mendekat. "Kau melihat sesuatu?" tanyanya pelan. Loka mengangguk. "Seperti mimpi. Tapi, bukan mimpi." Datu Ramang duduk di sampingnya, lalu berkata, "Kadang, ingatan datang seperti air hujan. Pelan, tapi pasti. Kau harus bersiap menerima apapun yang datang." Loka menatap langit. Ia tahu, ini baru awal. Warga yang mulai bertanya. Keesokan harinya, kabar tentang kedatangan orang kota menyebar cepat. Beberapa warga mulai berbisik lagi, seperti dulu saat Loka pertama kali datang. "Kalau benar dia anak buangan, apa kita harus kembalikan? Tapi kan dia sudah tinggal di sini, jadi bagian dari kampung kita. Bagaimana kalau orang tuanya muncul dan menuntut?" Pito membela, "Loka itu saudara kita. Dia bukan orang asing." Tapi bisik-bisik tetap berputar, seperti angin ribut yang belum pecah. Sementara itu, perempuan berkacamata itu terus mengamati.
Ia mencatat kebiasaan Loka, cara bicaranya, bahkan mencoba memotret wajahnya diam-diam. Tapi Loka, dengan insting alamiahnya, selalu tahu saat dia diperhatikan. Dan setiap kali mata mereka bertemu, ada perasaan aneh di dada Loka. Bukan takut, bukan marah, tapi seperti ingin tahu. Seolah tubuhnya mengingat sesuatu yang pikirannya belum pahami. Di antara dua dunia, Loka berjalan sendirian menuju sungai. Ia menatap air yang mengalir deras, memantulkan cahaya langit yang kelabu. Ia melihat wajahnya sendiri, dan bertanya dalam hati, siapa aku sebenarnya? Anak dari hutan? Atau dari mereka? Ia teringat pada Indu, pada kawanan, pada sarang tertinggi, tapi juga pada Pito, Datu Ramang, dan api unggun di kampung. Ia berada di antara dua dunia, dan cepat atau lambat, ia harus memilih atau menjembatani keduanya. Namun untuk bisa melangkah ke depan, ia harus tahu dari mana ia berasal. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Loka tak takut mencari jawabannya. Matahari mulai malu-malu menembus kabut pagi. Hutan di kejauhan masih diselimuti embun, tapi suara kampung sudah menggeliat. Ayam berkokok, suara alu menumbuk padi berdentam pelan, dan gemerisik angin mengalun lembut di sela daun pisang. Tapi pagi itu berbeda untuk Loka. Ada sesuatu dalam dadanya yang berat. Bukan karena takut, tapi karena penasaran yang tumbuh seperti akar pohon, mencari sumber, menggali tanah yang belum terjamah. Datu Ramang duduk di beranda rumah, mengunyah sirih sambil menatap Loka yang masih berdiri diam menatap bukit. Kau ingin ke sana, ya? Tanyanya pelan. Loka menoleh, mengangguk pelan. Ke tempat aku pertama kali ditemukan. Datu Ramang berdiri, lalu menepuk bahu Loka. Aku akan antar kau. Tapi kita tidak tahu apa yang akan kita temukan. Aku tidak cari siapa-siapa, jawab Loka. Aku hanya ingin tahu kenapa. Dan dengan itu, mereka pun berangkat. Jejak lama di Bukit Rantam. Perjalanan ke Bukit Rantam memakan waktu lebih dari 2 jam. Jalan setapak dipenuhi semak dan akar. Tapi Loka melangkah tanpa ragu. Setiap bebatuan dan cabang pohon seperti menyambutnya kembali, seolah berkata, anak hutan telah kembali. Sesampainya di sebuah tanah datar berbatu, Datu Ramang berhenti. Di sini tempat dulu kawanan monyet ditemukan membawa bayi manusia. Orang-orang takut, jadi tak berani mendekat. Tapi aku ingat betul, tempat ini. Loka berjalan pelan, menelusuri bebatuan besar, semak lebat, dan akar pohon yang mencuat dari tanah. Ia tak tahu apa yang dicarinya, tapi tubuhnya seolah ditarik oleh sesuatu. Lalu, di bawah bayangan pohon besar yang akarnya membentuk seperti gua kecil, ia melihat benda itu. Sebuah gelang kain kecil, hampir rapuh dimakan waktu. Warnanya sudah pudar, tapi masih bisa terlihat huruf yang tercetak samar, L101. Loka mengangkatnya pelan. Saat jemarinya menyentuh kain itu, dadanya bergetar. Sebuah sensasi hangat namun menyakitkan menjalar di tubuhnya. Ia menutup mata, dan seperti pintu yang terbuka, kenangan kembali dalam bentuk bisikan. Maafkan kami, nak. Kami tak punya pilihan. Jangan menangis. Kamu akan kuat, lebih kuat dari kami. Suara tangisan. Lalu, sunyi. Loka jatuh duduk. Tangannya menggenggam gelang itu erat. Datu Ramang mendekat, memandangnya tanpa berkata-kata. Hanya ada angin yang berbisik di sela pepohonan. Mereka benar-benar membuangku, ucap Loka lirih. Tapi, aku masih hidup. Pulang dengan jawaban baru. Dalam perjalanan pulang, Loka tak banyak bicara. Tapi langkahnya mantap. Ada luka yang terbuka, tapi juga ada keberanian baru yang tumbuh.
ia mulai mengerti bahwa ia bukan hanya anak dari hutan atau kampung. Ia adalah benih yang tumbuh dari peristiwa pahit, tapi tak tumbuh dengan dendam. Sore hari saat mereka tiba di kampung, Pito berlari menghampiri. "Kemana saja kau? Kami cari-cari." Loka mengangkat gelang itu. "Aku ke tempat dulu aku ditemukan. Aku menemukan ini." Pito menatap gelang itu dengan takjub. "Itu milikmu." "Mungkin. Tapi tak penting lagi." "Kenapa?" Loka tersenyum. "Karena aku tahu satu hal. Aku tidak ditinggalkan oleh alam. Aku dibesarkan untuk berdiri sendiri." Pito menepuk bahunya. "Kau bukan sendiri. Kami semua di sini." Dan Loka tahu, itu benar. Yang lama dan yang baru. Malam itu, Loka duduk bersama Datu Ramang di bawah langit yang mulai bertabur bintang. "Apa kau tahu artinya tulisan di gelang itu?" tanya Loka. Datu Ramang memandangi huruf pudar itu lama, lalu berkata, "Bisa jadi itu kode dari rumah sakit. Atau nama panggilan di tempat asalmu dulu." L101, gumam Loka. "Mungkin itu bukan nama. Tapi sekarang, aku punya nama yang lebih kuat." "Loka." Datu Ramang tersenyum. "Ya, Loka, yang berarti dunia dalam bahasa lama kami. Dan kau memang dunia, karena dalam dirimu ada dua dunia yang kau bawa." Loka mengangguk. Ia tahu masih banyak yang belum terjawab. Tapi untuk malam ini, cukup. Ia punya nama, rumah, dan orang-orang yang percaya padanya. Dan itu lebih dari cukup untuk melangkah ke hari esok. Angin pagi membawa bau kopi dan kayu bakar. Aktivitas warga kampung Kambang Lele kembali menggeliat seperti biasa. Tapi sejak kedatangan orang-orang kota, ada rasa tak nyaman yang mengendap di udara, seperti awan gelap yang belum menurunkan hujan. Di rumah Datu Ramang, Loka sedang duduk di tangga, mengelus gelang lusuh yang kini selalu ia simpan di saku. Gelang itu bukan lagi sekadar bukti masa lalu, tapi simbol bahwa ia pernah dijatuhkan dan kini sedang bangkit. Namun ia tahu, hari ini akan berbeda. Pertemuan yang mengikat. Seorang warga berlari ke rumah Datu Ramang pagi-pagi. Tamu dari kota minta berkumpul di balai kampung, Tuan Datu. Mereka ingin bicara penting. Datu Ramang hanya mengangguk. "Kita datang." Di balai kampung, semua orang berkumpul. Warga duduk bersila, anak-anak di pangkuan ibu mereka. Di tengah ruangan, 3 tamu dari kota berdiri dengan senyum formal. Salah satunya adalah perempuan berkacamata hitam, yang kini memperlihatkan seberkas ekspresi serius. "Terima kasih telah menerima kami kembali," ucapnya. "Kami tidak datang membawa masalah. Justru sebaliknya, kami datang dengan harapan." Ia membuka tas kulitnya dan mengeluarkan dokumen. Lalu sebuah foto lama, wajah bayi laki-laki mungil, tertidur dalam pelukan selimut biru. 15 tahun lalu, seorang bayi laki-laki hilang setelah dibuang oleh orang tuanya di dekat perbatasan hutan. Kami dari Yayasan Anak Hilang terus menyimpan arsip kasus ini, dan baru-baru ini menerima kabar dari salah satu peneliti alam bahwa seorang anak ditemukan dan dibesarkan oleh kawanan hewan liar. Dari ciri-ciri dan usia, kami percaya anak itu adalah Loka. Beberapa warga saling menatap. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Benarkah? Apa mereka yakin? Kalau memang itu Loka, lalu apa maunya mereka? Perempuan itu menatap Loka, lalu berkata dengan suara lebih lembut, "Kami ingin membawanya kembali ke kota, untuk diberi identitas, dikenalkan kembali pada dunia asalnya, disekolahkan, diberikan masa depan yang layak." Loka tetap diam. Tatapannya tajam, tapi tak marah. Ia menatap Datu Ramang sebentar, lalu mengamati warga satu persatu.
Wajah-wajah yang dulunya ragu, kini menanti kata darinya. Datu Ramang mengangkat tangan pelan. Kami berterima kasih atas niat baik itu. Tapi Loka, bukan benda yang bisa dibawa atau dipindah. Dia bukan kertas laporan. Dia manusia. Dan di sini, dia sudah punya rumah. Kami tidak memaksa, ucap si perempuan. Tapi kami ingin Loka melihat sendiri apa yang bisa ia dapatkan jika kembali. Mungkin, hanya untuk sementara. Datu Ramang menoleh pada Loka. Semua keputusan, kau yang buat. Loka menatap mereka, lalu berkata, pelan tapi jelas. Aku akan ikut, tapi hanya untuk melihat, bukan untuk tinggal. Ruangan hening. Bahkan anak-anak pun tak bersuara. Aku ingin tahu dari mana aku berasal. Tapi bukan berarti aku ingin meninggalkan siapa aku sekarang. Perempuan itu tersenyum. Itu sudah cukup. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Loka bersiap meninggalkan kampung. Bukan untuk kabur, tapi untuk menjemput kebenaran. Perjalanan ke dunia yang lain. Keesokan harinya, Loka berdiri di tepi truk tua yang biasa dipakai para tamu kota. Tas kecil tergantung di punggungnya. Pito berdiri di samping, terlihat gelisah. Kau yakin mau pergi? Tanya Pito. Hanya sebentar, jawab Loka. Aku akan kembali. Datu Ramang datang membawa bekal. Nasi ketan, telur asin, dan selembar kain panjang dari kampung. Bawa ini, sebagai penanda dari kami. Kemanapun kau pergi, ingatlah, kau lahir kedua kali di tempat ini. Loka mengangguk dan memeluk Datu Ramang erat. Lalu ia menaiki truk. Mesin merang. Roda berputar. Dan perlahan, kampung Kambang Lele menghilang dari pandangan. Namun Loka tak menangis. Ia tahu, jalan ini bukan perpisahan. Ini adalah perjalanan pulang menuju bagian lain dari dirinya. Dan ia berjanji, apapun yang ia temukan, ia akan kembali. Suara klakson, asap kendaraan, gedung menjulang tinggi. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat dan wajah tanpa senyum. Loka berdiri di antara semua itu, matanya menatap ke atas, ke arah langit yang nyaris tak terlihat karena tertutup beton dan besi. Ia merasa asing. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu arti kata terasing. Kota yang tak mempunyai akar. Perempuan berkacamata hitam memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Siska, perwakilan dari Yayasan Sosial Muda Cahaya. Ia mengantar Loka ke sebuah bangunan tinggi, tempat anak-anak yatim piatu diasuh dan disekolahkan. Di sini kau bisa belajar, punya kamar sendiri, kasur empuk, dan makanan 3 kali sehari. Tidak perlu panjat pohon untuk cari buah, katanya dengan nada canda. Tapi Loka tak tertawa. Matanya justru menatap rak sepatu rapi, meja belajar penuh buku tebal, dan kamar mandi berlantai dingin yang harum sabun. Semua tampak mewah, tapi tidak terasa hidup. Ia merindukan tanah yang hangat, suara serangga malam, dan nyala api di tengah tawa warga kampung. Di kota, semuanya terlalu rapi, terlalu sunyi dalam kebisingan. Pertemuan dengan masa lalu. Beberapa hari setelah tiba, Loka dibawa ke sebuah rumah besar. Di sanalah ia bertemu dengan sepasang pria dan wanita parubaya, berpakaian mewah, tapi mata mereka menyimpan rasa bersalah yang dalam. Loka, kata si wanita, suaranya gemetar. Kau anak kami. Kami sangat menyesal, lanjut si pria. Kami dulu, muda, bodoh, dan takut. Kami pikir, dengan meninggalkanmu, kau akan cepat dilupakan. Tapi ternyata, setiap malam, kami dihantui keputusan itu. Loka menatap mereka. Tidak ada amarah dalam sorot matanya. Hanya ketenangan dingin. Kalian tak memberi nama padaku.
tak meninggalkan harapan. Tapi, alam memberiku segalanya. Kami ingin menebus kesalahan, kata si wanita sambil menggenggam tangannya. Kau bisa tinggal di sini. Jadi bagian dari keluarga kami lagi. Loka melepaskan tangannya pelan. Keluarga bukan soal darah, tapi tentang siapa yang tetap tinggal. Dan dengan itu, ia pergi keluar, meninggalkan mereka dalam keheningan. Dunia yang tak butuh raja. Hari-hari di kota terus berjalan. Loka mencoba belajar membaca, menulis, bahkan menggunakan komputer. Tapi semua terasa seperti membungkus dirinya dengan baju orang lain. Tidak pas. Ia mulai menyadari, dunia kota bukan butuh dia. Dunia kota ingin mengubah dia. Loka mulai menarik diri, menghabiskan waktu di atap gedung, menatap langit yang jauh dan bintang yang nyaris tak terlihat. Suatu malam, ia menatap gelang lusuh yang selalu ia simpan. Ia memejamkan mata dan mendengar suara. Kau anak dari tanah dan angin. Dunia ini bukan milikmu. Tapi suatu hari nanti, dunia akan mendengarmu. Dan di saat itulah, ia tahu, kembali untuk mengubah dunia. Loka pergi ke kantor Ibu Siska keesokan harinya. Ia berdiri tegak dan berkata, "Aku ingin pulang. Mengelola hasil hutan menjadi produk herbal." Anak-anak diajar membaca dan menulis, dengan papan tulis dari bambu dan arang. Ilmu tak harus datang dari kota, tapi bisa tumbuh dari tanah yang kita injak, kata Loka saat mengajar di bawah pohon ketapang besar. Datu Ramang tersenyum dari jauh. Matanya berkaca-kaca melihat semangat baru itu. Kau bukan hanya jadi pemimpin, Loka, bisiknya dalam hati. Kau jadi cahaya. Namun, sebagaimana api yang tumbuh terang, akan selalu ada angin yang mencoba memadamkan. Ancaman dari luar. Suatu hari, sebuah mobil mewah datang ke kampung. Turunlah seorang pria berjas rapi dengan senyum sopan tapi dingin. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Arman, perwakilan dari sebuah perusahaan besar yang ingin mengembangkan resort alam. Kami dengar kampung ini sedang naik daun. Banyak orang kota tertarik datang. Kami ingin bantu modernisasi kampung ini. Bantu? Tanya Loka, menatap pria itu lurus. Ya, kami akan bangun jalan besar, hotel kecil, koneksi internet cepat, dan lapangan kerja. Loka mengangguk pelan, lalu berkata, dengan bayaran? Tentu. Tapi tanah di sekitar sini harus diserahkan sebagian. Sebuah pengorbanan kecil demi kemajuan. Warga mulai berbisik-bisik. Sebagian tergoda, sebagian takut. Tapi Loka tetap tenang. Kalian tak mengerti, katanya. Kampung ini bukan tanah kosong yang bisa kalian bentuk. Kampung ini punya roh, punya harga diri. Dan kami tak menjual itu. Pak Arman tertawa kecil. Anak muda, kau masih idealis. Dunia nyata tak semudah itu. Tapi dunia nyata tak harus kotor seperti itu, jawab Loka. Dan saat mobil itu pergi, Loka tahu, ini bukan tawaran pertama, dan bukan yang terakhir. Menjadi nyala yang terlihat dunia. 3 minggu kemudian, tanpa diduga, sebuah video sederhana dari kampung, berisi pidato Loka dan aktivitas warga yang mandiri, menjadi viral di media sosial. Anak dari hutan, kini jadi pemimpin perubahan. Pemuda 15 tahun dibesarkan kawanan monyet bangun peradaban kecil dari kampung. Kampung Kambang Lele, potret masa depan yang tumbuh dari akar. Orang-orang kota berdatangan, bukan untuk membeli, tapi untuk belajar. Mahasiswa, jurnalis, bahkan para tokoh masyarakat ingin tahu, siapa Loka dan apa rahasianya. Dengan bayaran? Tentu. Tapi tanah di sekitar sini harus diserahkan sebagian. Sebuah pengorbanan kecil demi kemajuan. Warga mulai berbisik-bisik.
Sebagian tergoda, sebagian takut, tapi Loka tetap tenang. Kalian tak mengerti, katanya. Kampung ini bukan tanah kosong yang bisa kalian bentuk. Kampung ini punya roh, punya harga diri, dan kami tak menjual itu. Pak Arman tertawa kecil. Anak muda, kau masih idealis. Dunia nyata tak semudah itu. Tapi dunia nyata tak harus kotor seperti itu, jawab Loka. Dan saat mobil itu pergi, Loka tahu, ini bukan tawaran pertama, dan bukan yang terakhir. Menjadi nyala yang terlihat dunia. 3 minggu kemudian, tanpa diduga, sebuah video sederhana dari kampung, berisi pidato Loka dan aktivitas warga yang mandiri, menjadi viral di media sosial. Anak dari hutan, kini jadi pemimpin perubahan. Pemuda 15 tahun dibesarkan kawanan monyet bangun peradaban kecil dari kampung. Kampung Kambang Lele. Potret masa depan yang tumbuh dari akar. Orang-orang kota berdatangan, bukan untuk membeli, tapi untuk belajar. Mahasiswa, jurnalis, bahkan para tokoh masyarakat ingin tahu, siapa Loka dan apa rahasianya. Tapi Loka tak menjadi besar kepala. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kami tidak lebih hebat dari kalian. Kami hanya tidak melupakan dari mana kami tumbuh." Dan malam itu, api unggun menyala di tengah lapangan kampung, lebih besar dari biasanya. Warga berkumpul, menyanyi, menari, tertawa. Loka berdiri di tengah mereka. Di belakangnya Pito, Datu Ramang, dan semua wajah yang dulu menyambutnya dengan ragu, kini menatapnya dengan penuh cinta dan hormat. 15 tahun lalu, aku dibuang, tapi hutan memelukku. 15 tahun lalu, aku tidak punya nama, tapi kalian memberiku Loka, dunia. Dan hari ini, aku tahu, aku bukan anak dari siapapun. Aku adalah anak dari semuanya. Langit malam bersinar penuh bintang, dan di bawahnya, berdiri seorang pemuda yang tak pernah meminta tahta, tapi dipilih oleh tanah, waktu, dan cinta. Loka, penguasa kampung. Waktu berlalu. Tahun-tahun berjalan seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kampung Kambang Lele berubah, bukan menjadi kota, bukan pula menjadi museum. Ia menjadi tempat hidup yang sebenarnya. Rumah-rumah bambu tetap berdiri, tapi kini berdampingan dengan kebun sayur yang dikelola bersama. Anak-anak bisa membaca buku di perpustakaan bambu yang dibangun dari sumbangan warga kota. Sekolah alam berdiri di tepi sungai, tempat para guru bergiliran datang dari berbagai penjuru negeri, belajar sekaligus mengajar. Semua berawal dari seorang anak. Legenda yang tak diciptakan. Di tengah kampung, ada sebuah pohon besar, diberi nama Pohon Loka. Bukan karena Loka meninggal, tapi karena Loka sudah menyatu dengan kampung. Ia hidup dalam cerita, dalam semangat, dalam jejak-jejak langkah yang membangun tanah itu. Anak-anak sering duduk di bawah pohon itu, mendengarkan cerita dari para tetua. Dulu, di kampung ini, ada seorang anak kecil dibuang orang tuanya. Dia dirawat kawanan monyet. Dan 15 tahun kemudian, dia kembali, bukan sebagai anak, tapi sebagai cahaya. Anak-anak terkagum, mata mereka berbinar.